Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pertemuan kelima mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa. Pada pertemuan ini kita akan membicarakan tentang tes keterampilan menyimak. Kita tahu bahwa tes keterampilan menyimak ini adalah merupakan salah satu tes keterampilan yang akan dilakukan oleh para guru dalam rangka ingin mengetahui sejauh mana kemampuan keterampilan berbahasa siswanya. Baik, pertama saya ingin sampaikan bahwa tes kemampuan menyimak ini secara umum bisa dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tes kemampuan menyimak adalah ini merupakan sasaran utama dari tes kemampuan menyimak ini adalah kemampuan peserta tes untuk memahami isi wacana yang dikomunikasikan secara lisan. Jadi pada intinya siswa berupaya untuk memahami bahasa lisan yang diperdengarkan kepadanya. Tes menyimak ini diselenggarakan dengan memperdengarkan wacana lisan sebagai bahan tes. Ini bisa berupa video, bisa juga berupa audio, atau wacana yang dibacakan. Jadi wacana yang telah diperdengarkan itu tentu disertai dengan tugas-tugas atau pertanyaan yang harus dijawab. Nah, yang harus dipersiapkan untuk melakukan tes kemampuan menyimak itu diantaranya adalah media rekam. Jadi apa yang ingin menjadi bahan tes kemampuan menyimak ini terlebih dahulu direkam. Oleh karena itu memang harus dipersiapkan media rekamnya. Apakah tadi saya katakan rekam itu berupa audio atau juga berupa video. Kemudian juga bisa dilakukan dengan siaran langsung. Artinya siaran langsung itu bisa dilihat di media televisi atau juga media radio. Nah, kemudian yang ketiga itu tadi dikatakan dibacakan langsung oleh guru. Nah, jadi oleh karena itu guru boleh mempersiapkan dari tiga sarana yang bisa dilakukan. Apakah dengan melakukan media rekam, atau menyaksikan siaran langsung, atau juga wacana itu dibacakan langsung oleh guru di dalam kelas. Berikut bahan tes kemampuan menyimak. Nah, ini kita melihat pendapat Brown yang membedakan menyimak itu dalam empat golongan. Apa saja? Yang pertama adalah menyimak intensif. Apa yang dimaksud dengan menyimak intensif ini? Jadi menyimak intensif itu titik beratnya adalah akan mengetahui tentang komponen kebahasaan dari siswa atau peserta tes itu. Seperti ingin mengetahui tentang fonem, tentang kata, tentang intonasi, dan lain sebagainya dari peserta didik yang akan dites tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan menyimak intensif. Yang kedua adalah menyimak responsif. Nah, menyimak responsif ini wacana yang diberikan kepada peserta tes adalah wacana-wacana yang singkat, seperti salam, pertanyaan,
perintah, dan lain-lain yang membutuhkan tanggapan singkat. Jadi kepada peserta didik diajukan pertanyaan-pertanyaan singkat atau perintah-perintah singkat, kemudian hal tersebut harus direspon juga secara singkat oleh peserta didik. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan bagaimana menyimak responsif. Yang berikutnya ada yang dimaksud dengan menyimak selektif. Yang dimaksud dengan menyimak selektif ini adalah penekanannya pada hal-hal tertentu, seperti misalnya penamaan, ya, bilangan, kategori, gramatikal, petunjuk arah, dan lain sebagainya. Siswa menyimak, kemudian guru ya menanyakan hal-hal tentang itu, tentang hal-hal tertentu itu. Apakah tentang bilangan, atau kategori, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan menyimak selektif. Sementara yang terakhir adalah menyimak ekstensif. Yang dimaksud dengan menyimak ekstensif ini adalah pemahaman ya tentang pesan secara menyeluruh dari sebuah wacana. Jadi siswa diberikan sebuah wacana yang utuh, kemudian dari situ diminta siswa itu memahami topik-topik utamanya atau argumentasi-argumentasi apa yang ada di dalam wacana tersebut. Nah, inilah bahan tes ya, kemampuan menyimak itu pendapat dari Brown ya. Nah, selanjutnya kita lihat jenis tes kemampuan menyimak. Ada beberapa jenis tes kemampuan menyimak yang bisa kita lakukan, kita praktekkan untuk bagaimana kita melakukan tes menyimak ini kepada peserta didik. Yang pertama adalah yang disebut dengan pertanyaan atau pernyataan singkat. Dalam hal ini, peserta tes diperdengarkan satu kalimat singkat, sementara alternatif jawaban disediakan tertulis dalam lembar tersendiri. Ini sebagai contoh, misalnya didengarkan ya kepada siswa itu satu pertanyaan misalnya. Mengapa Anda datang terlambat hari ini? Nah, kemudian siswa sudah ada alternatif jawaban. Di sana siswa hanya menunjukkan saja mana jawaban yang dipilih. Misalnya jawaban yang ada di sana tadi pagi tidak ada masalah, ibuku datang, atau beberapa jam lagi. Mana yang tepat ketika pertanyaan mengapa Anda datang terlambat hari ini itu? Ya. Tentu peserta didik nanti akan memilih dari 4 pernyataan itu yang dianggap tepat untuk menjawab pertanyaan mengapa Anda datang terlambat hari ini. Mana kira-kira yang tepat dari pernyataan yang 4 itu? Ya, baik. Tentu yang tepat adalah karena itu ibuku datang. Ya, itu yang C. Seperti itu. Nah, guru bisa menyajikan beberapa pertanyaan. Ini contoh satu saja. Nanti ada pertanyaan nomor 2, pertanyaan nomor 3. Demikian juga jawaban yang sudah disiapkan juga seperti itu. Ya. Nanti peserta didik tinggal menunjukkan mana dari alternatif jawaban yang benar, yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Nah, kemudian yang kedua adalah berupa dialog. Nah, berupa dialog ini peserta tes diperdengarkan sebuah dialog. Sementara alternatif jawabannya itu disediakan atau ditulis dalam lembar tersendiri. Nah, kita coba misalnya contoh
ini diperdengarkan satu rekaman dialog. Ini dua orang, contohnya misalnya laki-laki dan perempuan. Suara laki-laki misalnya direkam gitu. Tin, saya dengar ibumu sakit. Maaf ya, saya tidak dapat menengok. Tapi bagaimana keadaannya sekarang? Nah, kemudian ada suara perempuan begitu direkam. Sudah baik. Kemarin waktu pulang sekolah saya cemas. Jangan-jangan ibu mengigau lagi. Tak taunya ibu sudah berhadapan dengan jahitannya lagi. Nah, dari dua dialog itu, kemudian pertanyaannya, apakah pekerjaan ibu sehari-hari? Nah, sementara itu, peserta didik atau siswa sudah dihadapkan dengan beberapa alternatif jawaban, yaitu A, ya, berdongeng, kemudian B, A, berdagang, yang B, memasak, yang C, menjahit, yang D, mengigau. Mana jawaban yang tepat dari dialog yang diperdengarkan itu? Nah, tentu siswa melihat dari dialog dua itu apa yang tepat jawabannya. Tentu dari 4 alternatif jawaban itu yang paling tepat adalah yang C, yaitu menjahit. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita akan melakukan tes kemampuan menyimak yang berbentuk dialog. Jadi dialog-dialog ini harus dilakukan dengan cara merekam terlebih dahulu. Jadi bukan dituliskan, tetapi direkam. Hasil rekaman itulah yang diperdengarkan kepada peserta didik, kemudian peserta didik menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban-jawaban alternatif jawaban yang sudah disediakan. Nah, berikut contoh lain, jenis lain adalah jenis ceramah. Nah, jenis ceramah ini peserta tes diperdengarkan sebuah ceramah singkat. Sementara jawaban ini peserta didik bisa diberikan jawaban-jawaban alternatif seperti tadi, bisa juga menjawab secara bebas. Karena yang namanya ceramah, ya ini memang bisa saja peserta didik memahami isi ceramah dengan menjawab pertanyaan secara lebih bebas. Jadi jawabannya tidak disediakan oleh guru, ya, tetapi siswa bisa menjawab lebih bebas. Nah, selama ceramah yang diperdengarkan itu, peserta tes dapat membuat catatan yang dianggap penting. Jadi selama dia mendengarkan ceramah, peserta didik atau peserta tes boleh saja membuat catatan-catatan yang dianggapnya penting. Nah, setelah selesai mendengarkan ceramah, peserta tes menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan dalam lembar tersendiri. Gitu. Tadi saya katakan lembar jawabannya itu ada sudah dari pertanyaan kemudian ada jawaban alternatifnya sehingga peserta didik tinggal memilih saja, atau satu pertanyaan peserta didik bisa menjawab pertanyaan itu lebih bebas atau berbentuk uraian. Nah, bahan ceramah itu bisa berupa ceramah langsung, artinya peserta tes itu mendengar langsung ceramah, atau ceramah yang tidak langsung. Ceramah yang tidak langsung itu adalah rekaman satu ceramah yang memang diperuntukkan untuk tes itu, atau ceramah yang dibacakan gitu langsung oleh gurunya. Itu adalah yang disebut dengan ceramah tidak langsung.
Tetapi yang dimaksud dengan ceramah langsung itu adalah sungguh-sungguh ceramah itu diperdengarkan. Nah, kedua hal ini memang ada sisi baik dan ada sisi kekurangannya. Ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kalau ceramah langsung, kelebihannya adalah peserta tes itu betul-betul dapat kita uji tentang kemampuannya dalam memahami ya satu ceramah yang didengar secara langsung. Nah, itu tingkat pemahaman peserta didik itu dapat teruji dengan baik di sana. Nah, kelemahannya untuk ceramah langsung ini memang agak sulit, lebih rumit, ya, lebih rumit. Karena apa? Di dalam ceramah langsung ini terkadang memang ceramah yang tidak dipersiapkan untuk sebuah tes. Nah, jadi ini betul-betul ceramah yang berbentuk yang sangat pragmatis gitu. Ya. Sementara ceramah yang tidak langsung, ini kelebihannya itu lebih mudah karena memang ceramah ini dipersiapkan untuk sebuah tes. Tetapi kelemahannya tentu ceramah tidak langsung ini kita tidak bisa mengetahui ya kemampuan pragmatis siswa di dalam memahami sebuah ceramah. Gitu. Nah, baik saudara-saudara sekalian, itu pengantar yang bisa saya berikan tentang pemahaman bagaimana tes kemampuan menyimak. Selanjutnya, Anda bisa tentu mendalami apa yang dimaksud dengan tes kemampuan menyimak itu dari bacaan-bacaan, apakah buku, ataukah tulisan-tulisan ya tentang tes kemampuan menyimak. Baik, selanjutnya kita akan cobakan pada kesempatan ini kita coba praktekkan, ya. Kita coba praktekkan untuk melakukan tes kemampuan menyimak. Saya akan mencoba membacakan sebuah ceramah singkat, ya. Kemudian Anda semua coba mendengarkan, menyimak ya ceramah singkat ini dengan baik. Yang selanjutnya nanti tentu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dari ceramah ini. Nah, ini kita praktek bagaimana kita melakukan satu tes kemampuan menyimak kepada peserta didik. Ya. Baik, silakan simak baik-baik ya isi dari sebuah ceramah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit membagikan ilmu melalui ceramah ini dengan tema bahaya narkoba. Saudara-saudara sekalian, kita harus mengetahui bahwa di Indonesia, negara kita yang kita cintai ini ternyata memiliki jumlah pengguna narkoba yang sangat besar. Hal tersebut terjadi karena begitu lemahnya hukum di negeri ini. Bahkan banyak kasus pengedar luar negeri yang bekerja sama dengan warga Indonesia demi keuntungan berlipat ganda. Penggunaan narkoba yang tidak semestinya dan zat adiktif lain tentu akan membawa dampak buruk yang sangat luas. Misalnya dalam aspek kesehatan, seperti menurunnya imun tubuh, sakit yang berkepanjangan, dan lain-lain. Juga aspek lainnya, seperti menurunnya produktivitas kerja, serta semakin maraknya kriminalitas dan tindak kekerasan. Setelah mengetahui berbagai dampak buruk yang terjadi akibat narkoba, seharusnya
kita harus berpikir untuk mulai memerangi bahaya narkoba. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk terhindar dari barang haram tersebut. Misalnya dengan mengikuti program penyuluhan anti narkoba, tidak bergaul dengan pemakai, dan tentunya tidak mudah terpengaruh dengan bujuk rayu pengguna narkoba lain. Masalah yang paling membuat miris adalah keterlibatan remaja dan anak-anak sekolah yang lebih dominan menjadi pemakai. Tentu ini patut menjadi perhatian kita. Bagaimana generasi muda yang harus dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan siap melanjutkan dunia, malah dirusak masa depannya hanya karena narkoba. Tentu kita semua tidak berharap bahwa negeri kita yang tercinta ini suatu saat akan hancur hanya karena generasi muda yang rusak akibat narkoba. Disinilah peran sekolah sangat dibutuhkan. Melalui lembaga ini perlu adanya program penyuluhan yang ditunjukkan pada murid mengenai bahaya dan dampak dari pemakaian narkoba. Bisa melalui guru bimbingan penyuluhan maupun diadakan acara khusus dengan mengundang narasumber terkait. Misalnya anggota BNN dan menjadikan murid sebagai peserta diskusi. Program lain bisa dilakukan, yaitu mengenali lebih dalam tentang ciri-ciri siswa yang mengkonsumsi narkoba, atau bisa dilakukan dengan mengadakan razia dadakan. Walaupun para pengedar dan pengguna mungkin sudah mengetahui dan memahami dengan benar apa saja program yang telah sekolah usahakan, tak lain dan tak bukan untuk upaya mencegah peredaran narkoba di sekolah. Mereka para pengedar tentu dapat dengan mudah mengatasi sebaik yang mereka bisa. Namun, sepandai apapun cara-cara yang bisa dilakukan pengedar, yang terpenting adalah kita harus selalu optimis bahwa narkoba pasti mampu ditangkal dan dilawan. Setidaknya mampu diminimalisir dengan cara apapun sekuat tenaga kita. Dan yang paling utama adalah cara-cara yang dapat kita lakukan tadi dapat membawa manfaat untuk para murid sekalian, yaitu membentuk karakter dan perilaku yang baik jauh dari narkoba. Selain itu, para murid dapat dengan mudah dan nyaman untuk terus melanjutkan aktivitas belajar. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Tidak lupa saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila tadi terdapat kesalahan kata-kata. Maka atas perhatian yang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah contoh salah satu ceramah yang bisa dilakukan, ya, diperdengarkan kepada peserta didik. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tentu ini juga bisa di para peserta didik ya tentu menjawab. Nah, dalam kaitan ini sekaligus sebagai pertanyaan dan tugas yang harus Anda kerjakan. Ya. Jadi ini sekaligus praktek dan sekaligus ini juga menjadi tugas pada pertemuan ini. Apa tugasnya? Yang pertama, setelah mendengar ceramah yang saya bacakan tadi, kemudian jawab pertanyaan di bawah ini. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa topik utama ceramah yang didengar? Kemudian yang kedua, apa saja dampak buruk dari penggunaan narkoba? Dan yang ketiga, bagaimana cara pencegahan peredaran narkoba di sekolah? Nah, itu 3 pertanyaan itu Anda jawab.
dan tentu nanti Anda masukkan dalam forum diskusi ini. Dan tugas yang kedua Anda adalah buat contoh tes kemampuan menyimak untuk siswa SMA kelas 10. Jadi Anda buat sebuah tes, ya, boleh yang berupa dialog, boleh yang berupa pertanyaan-pertanyaan singkat, atau juga boleh yang berupa ceramah. Ya, silakan buat salah satu tes kemampuan menyimak. Ini yang ditujukan untuk siswa SMA kelas 10. Nah, jadi itulah tugas-tugas yang harus Anda kerjakan, dan itulah pengantar pertemuan kelima mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa pada kesempatan ini. Mudah-mudahan materi atau bahan yang kita bahas pada kesempatan ini dapat Anda pahami dengan baik. Akhirnya saya ucapkan selamat belajar, selamat berdiskusi. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.